Tiba-tiba teman saya tuh dia berasa ada yang mukul punggung dia, duh, sampai dia kayak begini, terus keluar muntah. Nah, muntahnya ini isinya pecahan silet. Saya didatangin makhluk, jenisnya itu gede, kayak model genderuwo, tapi kita bilang bukan genderuwo gitu loh, karena dia tanduknya. Sempat ngancam, dan isi ancaman itu makhluk sama seperti perkataan si mantannya ini. Kamu harus pisah sama istri kamu kalau kamu tidak mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman mistisnya di saat teman dekatnya disantet. Yang menariknya di sini, teman dekatnya ini adalah seorang yang skeptis. Ayo kita kenalan aja nih sama narasumbernya. Udah ada di sebelah gue, Bang Devri. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Abang thank you nih udah mau datang ke studio Lonceng Misteri menceritakan pengalaman mistisnya nih sama kita nih. Abang bisa diceritain nggak Bang ringkasannya gitu ceritanya? Jadi ringkasan ceritanya itu sebenarnya ini cinta segitiga sih Bang. Cinta segitiga yang mana teman saya ini pernah memiliki seorang pasangan, cuman dia selingkuh dan akhirnya si selingkuhnya tidak terima karena diselingkuhi. Jadi akhirnya si mantannya ini itu sempat mengancam teman saya bahwa kalau saya tidak memiliki kamu, jangan harap orang lain bisa memiliki kamu. Waduh, gila. Oke Bang, tahan dulu Bang. Siap. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari Bang Devri. Gimana? Udah pada penasaran sama ceritanya? Kalian wajib tonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di-skip ceritanya. Dan gue mau ingetin sama kalian semua, buat kalian yang suka sama konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, like video ini, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian yang pastinya bakal ngebantu kita agar kita makin semangat ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget nih, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM cerita kalian berbentuk voice note. Oke, gak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2016, tepatnya di bulan September, cuma saya lupa tanggalnya. Itu perusahaan saya tempat bekerja sedang menjalin kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan. Nah kebetulan teman saya itu diutus nih sama bos untuk mewakili perusahaan. Kebetulan dari perusahaan rekanan kita itu mengirimkan juga perwakilannya seorang wanita berstatus janda, anak satu, dan memiliki selisih umur ya sekitar 10 tahun lah sama teman saya ini. Oke. Awal mula sih ya memang kontrak kerjasama ya, hubungan pekerjaan, nggak ada apa-apa, biasa aja. Cuman lama-lama kan seiring berjalannya waktu, intensitas ketemu gitu kan, lama-lama yang kita nggak bisa bohongin lah, laki perempuan kan gitu kan, pasti akan timbul satu perasaan di antara masing-masing. Akhirnya sudah berjalan, akhirnya benar. Lama-lama suatu ketika teman saya tuh cerita pas di jam istirahat, Dep, gua yang kemarin sempat jadi rekanan bisnis kita tuh, kenapa? Saya bilang gitu kan. Gue lagi deket nih sama dia. Nah, saya bilang kan,
bukannya lu udah punya pacar. Itu gimana pacar lu? Ah, pacar gue jauh ini. Terus gue bilang, ini kita bicara bukan jauhnya nih. Lu tahu kan pacar lu itu orang mana? Dan lu tahu tuh daerah seperti apa? Karena kalau lu sampai menyakiti, dia bilang, ya lu siap-siap. Pasti akan ada satu terjadi sama lu nih. Saya bilang sama dia, ya lu hati-hati aja lah. Karena saya tahu nih daerah. Kalau sampai nyakitin, pasti akan ada yang terjadi sama lo. Cuman dia ini tipikal orang yang nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Iya. Dia sempat bilang, ah, apaan sih? Nggak usah lah aneh-aneh, nggak percaya gua gitu-gituan. Ya udah itu hak lo, dia bilang. Tapi yang pasti gua di sini sebagai temen, gua khawatir terjadi apa-apa sama lo. Karena gua bukan karena gue pernah belajar atau gue pernah mengetahui hal-hal seperti ini, gue bilang. Cuman gue tahu bahwa memang di daerah ini memang ya lu siap-siap lah, saya bilang gitu. Udah tenang aja, lu nggak usah takut, gue main aman kok. Ya udah gitu tuh. Ya udah, yang penting gue udah ngasih tahu sebagai teman, nggak ada niat buat lu untuk ibaratnya tuh biar lu putus lah sama nih perempuan atau mungkin lu menjauh. Gua nggak ada, saya bilang. Cuman gue sebagai care, sebagai teman, nggak mau sampai lu kenapa-napa. Bener, ya kita udah ngingetin lah ya, tapi ya selebihnya ya udah terserah. Nah itu dia bang, bukan hak kita. Nah setelah itu jalan lah dia tuh sampai tahun baru, awal tahun lah, momen tahun baru di jalan tuh sama si perempuan ini yang janda ini, jalan ke suatu mall yang ada di Jakarta. Tanpa dia tahu, ternyata ada salah satu seorang teman si ceweknya ini memang lagi berkunjung di mall itu. Oh, jadi ketahuan. Difoto lah tuh. Ya. Lagi berdua kan, lagi makan bareng, difoto. Dikirim lah ke temennya si tuh. ceweknya. Ini. Besokannya pagi cerita ke saya. Pas di tempat kerja tuh. Dep, cewek gue tahu bahwa gue lagi dekat sama perempuan. Tahu dari mana? Ini posisi pas lagi gue nonton baru, gue lagi jalan, ada yang foto. Dia kirim foto ke gue, jadi dikirim bang. Terus gimana? Wah marah-marah Dep. Ya jelas lah. Cuman nih cewek gue bilang ke gue, udah kita putus. Cuman di telepon terakhirnya dia bilang, kalau gue nggak bisa milikin elu, jangan harap orang lain bisa milikin elu. Itu kata-kata terakhir dia. Cuman teman gue benar-benar emang nggak percaya sih malah kayak gitu. Ah, bodo amat. Nah saya bilang, lu jangan bodo amat. Ini ibaratnya kalau kita bilang tuh satu tanda nih dari dia nih. Lu jangan bilang bodo amat. Gue nggak percaya, jangan. Karena alam kita sama alam lain tuh ada. Iya. Saya bilang, jangan lu bilang bodo amat ah, gue nggak percaya. Nggak gitu, saya bilang. Ini kita alam manusia nih, ada alam lain selain alam manusia, saya bilang. Dan itu nggak bisa bohong. Dia tetap kekeh, nggak percaya, udahlah. Nah suatu momen selang beberapa hari itu saya tiba-tiba pengen aja nih bonceng sama dia gitu loh. Jadi nggak mau, tiba-tiba nggak pengen naik motor sendiri lah. Oh ada iya lah ya. Ada udah. Jadi dia sempat tanya sih, emang motor lu kenapa? Nggak apa-apa, gue pengen bonceng aja, gue malas bawa motor. Cuman kan emang kebetulan di hari itu saya lagi habis dapat tugas keliling Iman agak jauh kan. Ya saya bilang aja, capek gue bawa motor, habis keliling jauh. Kan. Kira abang nebeng tuh sama dia tuh? Nebeng sama dia. Di jalan awal sih nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Suatu momen di satu belokan tuh, sekitaran dia dekat lah rumah saya, sekitar 1 kilo lagi dari rumah saya lah. Tiba-tiba tuh kayak
ada bercak darah keluar dari kepala dia nih, sini. Kayak ada darah ngalir gitu. Oh, dari bawah helmnya apa gimana? Ya dari dalam helm. Oh, ngalir gitu. Iya. Nah, saya bilang, minggir. Kenapa sih? Tapi sebelum kejadian darah ngalir itu tuh, dia bilang sempat, kok palaku panas ya? Palaku panas ya? Nah, terus habis ngomong pala panas, baru tuh. Ngalir darah. Minggir. Kenapa sih, Dep? Udah dekat lagi nyampe nih, kata dia gitu. Udah minggir dulu. Buka helm. Emang kenapa? Buka helm lo. Sekarang gue tanya, lu tadi jatuh nggak naik motor? Lu jatuh nggak? Nggak. Atau mungkin kondisi helm lu ada kawat, atau mungkin helm yang ibaratnya kalau kita bilang helm rusak tuh kan suka kan. Jadi sempat bilang, helm gue itu nggak mungkin muncul kawat, karena ini helm baru dibeliin sama cewek gua. Helm baru nih, nggak mungkin dong. Enggak, nih gue bilangin sama lu raba sendiri dah, saya bilang gitu. Lu raba sendiri, diraba sama dia. Lah, ngapain ya dia? Itu, makanya gue tanya, itu keluar darah, dia bilang. Sumpah Dep, nih lu cek deh helm gua. Emang helm baru, nggak mungkin dong. Iya. Terus akhirnya dia bilang gini, ini kenapa ya? Sakit nggak dia ngerasain? Enggak. Nggak sakit? Enggak. Buset. Dia nggak ngerasa sakit. Itu yang saya aneh. Saya bilang, lu sakit gitu? Enggak. Perih nggak? Enggak. Saya raba. Coba saya raba gini. Kok kayak ada bekas cakaran, Bang? Di kepalanya tuh? Di sini. Oh. Kayak bekas cakaran. Wah. Ini ada yang nggak wajar. Karena pas saya raba gini, kayak agak panas dikit, Bang. Wah, ini nggak wajar nih, saya bilang. Coba bentar ya, saya bilang. Saya agak ngerti, saya bilang. Walaupun saya nggak terlalu bisa, cuman saya coba. Saya cuman baca syahadat 3 kali, saya sholawatin 3 kali, saya raba gitu, berhenti darahnya. Alhamdulillah, berhenti darahnya. Terus bekas yang gairitan itu hilang juga. Bilang, saya raba, kok hilang? Saya bilang ngomong sama dia nih, ini garis di kepala lu sama bercak darah ini bukan hal biasa. Dia tetap kekeh bilang, ah lu bisa aja, lu ngada-ngada. Dia bilang gitu. Lah kan kita dongkol. Iya. Lu ngada-ngada gimana? Itu kurang. Udah keluar darah masih kurang. Ah, tetap gua nggak percaya. Udahlah. Cuman saya bilang gini. Saya sempat bilang sama dia tuh lu jangan sampai nikah ya sama selingkuhan lu nih. Sama si single parent ini? Ya, saya bilang, lu jangan sampai nikah ya. Kalau lu sampai nikah, gua nggak tahu lagi hal buruk apa yang akan terjadi sama lu, yang pasti lebih dari ini. Nggak didengar, dia nikah. Oh ampun. 1 bulan setelah kejadian itu dia nikah. Di awal nikah sih nggak ada apa-apa. Seminggu pernikahan aman, 2 minggu pernikahan aman. Di minggu ketiga nih, kejadian aneh baru muncul. Istrinya kan pada saat itu dia bangun tengah malam, sholat tahajud. Pada saat sholat tahajud tuh, sebelum dia bangun dia sempat dengar suara auman kayak geraman macan gitu, Bang. Nah, dia bangun dan nengok ke suaminya tuh. Anehnya, pas dia nengok ke suaminya tuh, kok baju suaminya tuh compang-camping. Kayak bekas robek cakar. Gitu? Iya. Oh. Kayak bekas dicakar-cakar hewan. Gila. Tapi nggak berdarah. Hanya bajunya aja. Aneh banget ya. Nggak berdarah, makanya. Nah, nggak lama setelah kejadian itu, subuh-subuh istrinya nelpon ke saya. Dep,
ini ada kejadian aneh Dep sama laki gua Dep. Kenapa? Karena udah saking akrab ya kan, dia pasti nelfon kalau ada kejadian apa-apa tuh. Kenapa emangnya? Baju suami gue sobek-sobek. Lah suami lu tidurnya kali, saya bercandain gitu kan. Suami lu kali tidurnya jabra. Apaan jabra? Orang suami gue tidur nggak pernah jabra, gue tahu katanya. Kan gue 3 minggu nikah sama dia, nggak mungkin nggak tahu kebiasaan dia tidur katanya. Berdarah nggak sobeknya? Enggak, sobek doang. Sobek kayak bekas sakaran gini. Gila. Dia bilang, udah tuh, nggak ada lagi kejadian. Biasa lagi. Satu momen di hari libur kerja, jalan dia sama istrinya. Jalan sama istrinya, satu mall, ya biasalah liburan kan, libur kerja. Satu momen pas dia pulang dari jalan-jalan itu, anehan lagi terjadi. Mirip sama kejadian waktu dia boncengin saya, cuman bedanya kalau ini bocor kepalanya. Jadi pas di jalan, sampai di suatu daerah lah ya, itu sisanya bilang, ayah, itu pala kamu kenapa? Sama kayak yang waktu itu? Sama, cuman ini lebih deras. Oh. Lebih, ibaratnya kalau kita bilang tuh bajunya teman saya nih penuh darah. Gila. Sampai istrinya sampai ngomong sama teman saya nih, ayah kamu itu kenapa? Kok bocor palanya keluar darah? Gak kenapa-napa. Emang kenapa? Coba deh kamu lihat baju, kamu ngerasa dingin gak bajunya? Iya sih, kayak basah. Coba kamu pegang. Ya bener, itu darah banget. Buka helm bocor bang. Coba istri bilang, itu pusing gak kamu? Soalnya itu darah keluar banyak. Kamu pusing gak? Enggak. Gak ngerasa apa-apa? Nggak ngerasa pusing. Akhirnya istri nelfon, Dep di mana? Saya lagi jauh, lagi nggak di rumah. Kenapa emang kak? Karena kan saya manggil kakak atau mbak gitu ya. Karena posisi dia, umurnya dia lebih tua jauh di atas saya. Kejadian ada palanya bocor katanya. Dia sebut nama teman saya Budi lah ya, saya samarin ya. Si Budi palanya bocor. Mbak jatuh? Enggak. Lah, kok bisa? Itu bocor kenapa? Ya nggak tahu. Dari totong ngucur dari kepala katanya. Itu mbak gini aja deh. Mbak datang ke rumah guru saya. Dia bilang, nanti bilang aja, cari atas nama ini. Saya bilang gitu kan. Alamatnya di sini. Nanti bilang mbak tahu dari saya. Akhirnya berangkatlah dia tuh. Tapi darah masih ngucur bang. Sepanjang jalan loh. Itu ini saya bilang mallnya di daerah Jakarta Utara. Rumah guru saya di daerah Jakarta Timur. Abang bayangin. Dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur dia tetap bawa motor stabil. Nggak goyang. Tapi darah ngucur. Gila. Sampai di lampu merah pun orang-orang banyak yang nanya. Mbak itu suaminya nggak dibawa ke klinik. Iya benar. Mbak suaminya nggak dibawa ke klinik. Ada sampailah ke rumah guru saya kan. Ke guru saya. Nah guru saya sempat bilang, Mbak itu suaminya bocor kok dibawa kemari? Kenapa nggak dibawa ke klinik? Enggak pak, ini bocornya bukan bocor biasa. Ya ceritalah dia tuh. Saya tahu bapak dari Depri. Oh, terus anaknya mana? Nanya di saya, guru saya kan. Nanti dia kemari pak. Ya udah, akhirnya dicoba, diobatin lah sama guru saya. Dibacain apalah gitu pokoknya, doa dari guru saya lah. Diusap palanya, darah berhenti. Tapi bocornya masih. Oh, si bekasan itu ya? Bekasnya masih, tapi nggak keluar darah. Darahnya benar-benar berhenti. Akhirnya kata guru saya, udah sekarang gini mah, itu darahnya udah berhenti. Ini suami mbak bawa ke klinik untuk ditambal, untuk jahit ya? Dijahit bekas bocornya. Dan selang itu pulanglah mereka nih. Nyampe rumah, ya biasa, tidur seperti biasa. Ya di jam tahajud itu lagi. Kejadian yang sama terjadi. Bajunya sobek lagi. Wah. Robek Cuman lagi. ada bedanya. Kalau ini
di badannya ada kayak bekas cakaran. Set. Teman saya istrinya sampai bilang, bangunin. Iya, bangun ya. Apa sih Bun? Gitu kan. Enggak, itu kamu lihat baju kamu. Lah, apa nih? Lihat badan kamu. Berdarah. Di ini ya, di depan. Iya. Di pas bagian dada sini. Gila, dia nggak berasa itu lagi tidur. Enggak. Sampai istrinya sampai bilang, kamu nggak ngerasain apa-apa. Enggak. Kamu mimpi nggak? Mimpi. Mimpi katanya. Kalau mimpi iya, dia bilang mimpi. Tapi kamu ini nggak ngerasain tuh? Enggak. Mimpi apa kamu? Kata istrinya. Saya didatangin makhluk. Jenisnya itu gede. Kayak model genderuwo, tapi kita bilang bukan genderuwo gitu loh. Karena dia tanduknya. Sempet ngancam. Dan isi ancaman itu makhluk sama seperti perkataan si mantannya ini. Kamu harus pisah sama istri kamu kalau kamu tidak mau mati. Terus akhirnya si istri kan panik dong. Ngeliat suaminya kayak gitu, panik. Akhirnya, terus gimana ya? Coba telepon Depri. Telepon lagi saya bang. Jam 4 subuh. Saya lagi didadakan telepon lagi. Ada cerita dia. Dep, baju gue sobek lagi. Terus, tapi ada bekas cakaran di badan gue. Lu ngerasa perih nggak? Enggak. Ya udah gini lah, saya bilang. Besok sore pulang kerja, kita ke rumah guru gue lagi. Lu jelasin dah tuh, seada-adanya yang lu alamin. Oke, udahlah. Pulang kerja, kita bareng ke situ sama istrinya, ikut. Diceritain lah semua tuh, sampai mimpi segala macam, ceritain semua. Akhirnya di situ langsung guru saya nebak, kamu pernah menyakiti hati cewek nggak? Saya ingat, kayaknya mantan lo nih. Kayak ini mantan lo. Masa sih? Tetep masa sih? Saya tanya langsung, bener, kan saya manggil guru saya ayah. Bener nggak ya? Kalau ini mantannya yang sakit hati sama dia? Iya. Terus ya, gimana bagusnya? Ini jujur nih, yang guru saya ngomong, ini jujur nih. Obatnya cuma satu, kamu cerai sama istri kamu. Kalau enggak kamu mati. Gila. Tinggal pilih. Cuman guru saya bilang, tapi kamu nggak usah khawatir. Saya bantu kamu. Karena biar gimana juga, perceraian itu kan dilarang. Benar. Saya akan bantu kamu. Insya Allah. Masa sih ilmu Allah kalah sama ilmu setan? Prinsip guru saya gitu kan. Udahlah. Udah sekarang gini. Malam Jumat nanti kamu ikut tahlil di sini. Ikut bertawasul sama kita. Udahlah, datang dah tuh. Tibalah di malam Jumat. Ikut bertawasul tuh. Kita tawasul enak. Tawasul pas di momen tahlil. Tiba-tiba teman saya tuh dia berasa ada yang mukul punggung dia. Duh. Sampai dia kayak begini terus keluar muntah. Nah, muntahnya ini isinya pecahan silet, potongan seng, terus potongan paku yang udah kepotong tuh yang bukan batu baru sama kawat. Dan itu semuanya karatan. Dan muntahnya segini. Satu genggaman tangan tuh penuh. Itu kita stop, tawasulan, tahlil stop. Itu rame-rame ngeliat itu? Iya. Bukan 1-2 orang. Satu pengajian tuh ngeliat. Ih, guru sampai, wah, ini bukan main-main. Ini bener nih. Nyawa kamu taruhannya nih.
emang itu perempuan sakit hati banget sama kamu ya? Sampai segininya. Cuma saya tetap masih nutup kejadiannya tuh. Ya saya udah belak-belakan, saya jeblakin. Iya ya. Ini saya ceritain nih, saya gituin. Sebenarnya kejadiannya begini. Ini anak, saya udah bilangin jangan macem-macem sama perempuan dari daerah ini. Cuman tetep dia nggak percaya. Dia kekeh. Aduh, kamu. Depri kan ngingetin, kenapa nggak didengar? Saya nggak percaya Pak sama hal seperti itu. Saya orang terpelajar. Dibilang gitu ya? Iya, saya orang terpelajar. Saya anak sekolahan. Hal-hal begitu saya nggak percaya. Sekarang buktinya, saya baru percaya Pak, katanya kalau hal begitu ada. Baru keluar paku, silat segala macam, baru percaya deh. Saya baru percaya Pak. Saya pikir omongan Depri itu hanya angin lalu lah. Memang saya suka dengar cerita soal-soal seperti itu, cuman saya nggak pernah percaya Pak. Sampai saya mengalami ini. Terus mau kamu gimana? Guru saya bilang gitu kan. Ya saya mau sembuh Pak, saya nggak mau mati. Ya kalau nggak mau mati ya udah kamu bisa sama istri kamu. Jangan itulah Pak. Sempat kan nih. Jangan itulah Pak. Ya udah gini. Enggak lah, saya juga nggak mungkin nyuruh kamu pisah tuh nggak mungkin. Insya Allah saya bantu. Akhirnya pas hari Selasa disuruh datang lagi teman saya. Ya udah gini dah. Hari Selasa sore sebelum asar kamu datang ke sini. Datanglah teman saya itu. Kenapa Pak? Gini. Ini masalahnya udah nyerangnya parah. Sampai kamu seperti itu. Kamu mau nggak puasa? Kata guru saya kan. Puasa mau nggak? Puasa apa? Kamu cuman hanya makan buah-buahan, minumnya air putih. Nanti kamu baca setiap habis sholat asar, setiap habis sholat zuhur dan sholat maghrib. Ini bacaannya. Kamu baca ya? Oh ya, diikutin sama dia tuh. 3 hari. Nggak ada apa-apa Bang. Nggak ada kejadian apa-apa. Aman ya? Aman. Sampai di malam Jumat, puasa hari terakhir tuh. Malam Jumat, hari Kamis. Kita prepare biasa lah tawasulan kan. Memang setiap malam Jumat tawasulan tuh. Tawasulan, prepare. Lagi anteng-anteng. Kita lagi bercanda-canda gini nih. Tiba-tiba dia bilang, aduh panas. Lu kenapa? Saya bilang, Bud. Pas gini nama dia kan. Lah, kok darah? Darah lagi. Coba buka Bud. Buka mah dia begini. Buka. Ada bekas cakaran. Tapi baju nggak sobek. Bajunya nggak sobek. Kita sampai bingung di situ. Kok bisa baju lu nggak sobek tapi badan lu ada bekas cakaran? Ya ada tuh dipanggil lah 4 murid yang bisa dibilang diandalkan lah sama guru saya. Salah satunya saya kan di situ. Salah satunya saya. Nah, herannya gini, si Budi kan duduk tengah-tengah nih Bang. Di tengah-tengah nih. Kita kelilingin berempat nih Bang. Itu masih tembus Bang. Apanya tembus? Santetnya masih tembus. Gila. Si Budi ini masih ngerasain. Tiba-tiba di tengah-tengah nih dia teriak, aduh panas lagi. Nah, di depan. Tapi baju sobek. Uset. Itu kita bingung. Selama kita ada yang kayak gitu, biasanya kalau kita coba bantu dengan kelilingin berempat, itu nggak tembus. Ini tembus. Saya bilang, ini berarti bisa dibilang dukunya nggak sembarangan. Karena memang kita tahu Daerah situ. di daerah itu memang gila sih. Kalau hal-hal seperti itu. Pokoknya kalau si ibaratnya punya duitnya bilang ke dukunya mati, kontrak mati namanya. Jadi kalau guru saya bilang nih, Bud ini kayaknya kontrak mati lo Bud. Jadi kalau lu belum mati, si dukun ini nggak dapat bayaran. Sampai akhirnya, udah nih gangguan nggak ada nih. Udah pulanglah dia kan. Selama di rumah Bang, muntah lagi dia. Muntahnya sama.
paku, silet. silet, terus kawat. Akhirnya guru saya bilang gini, coba kamu ke pasar beli jeruk bali. Jeruk Bali. Tahu kan ukurannya jeruk bali? Nanti selama kamu muntah itu di rumah, tancapkan tuh yang benda-benda tajam itu tuh di jeruk bali itu tuh. Kalau penuh, kamu beli lagi. Kalau penuh, kamu beli lagi. Udah diikuti sama teman saya. Pas malam Jumat, biasa tausulan kita datang ngumpul lagi nih. Dia bawa jeruk bali berapa biji bang? Tahu nggak? 3. Kebayang nggak dia muntah berapa kali sehari berarti? 3 jeruk bali sama 1 buah jambu merah. Berarti 3 buah jeruk bali plus jambu merah 1 buah. Dan itu penuh bang. Karena emang sengaja disuruh nancepin gitu kan. Berarti kan guru saya sebenarnya pengen tahu ini dukunya bekerja berapa kali sehari gitu kan. Benar. Ternyata rutin. Yaudah, kamu gak usah khawatir, udah tenang. Kita bismillah aja nih, kata guru saya gitu kan. Yaudah, masuklah nih guru saya ke kamar, sholat istikharah lah, minta petunjuk sama Allah gitu kan. Obat apa yang sekiranya bisa untuk ngobatin teman saya ini. Dapat nih akhirnya. Keluar dari kamar setelah sholat, disuruhlah kita cari daun pisang yang masih ngelipet, yang belum mekar. Kan masih ada tuh gitu, kalau daun pisang yang baru tuh kan, masih ngelipet kan. Suruh cari 2 biji, 2 batang. Udah, suruh beli beras setengah liter, terus beras campur sama air. Nah akhirnya teman saya bilang, ini buat apa? Udah sekarang gini, kamu buka baju, kamu pakai kolor aja, tidur, ditutupin tuh sama daun pisang tuh bang. Gak lama setelah ditutupin, udah, akhirnya sama guru saya tuh dia baca doa lah ya, akhirnya dikipratin tuh yang air beras itu tuh di atas pisang itu tuh. Suruh nunggu sekitar 10 menit, 5 menit, 10 menit lah. Itu muncul keanehan bang. Keluar asap Dari daun pisang itu. Keluar asap. Terus tiba-tiba ada daun pisang yang kayak daun pisang kebakar, pernah tahu bang? Iya. Nah, kayak daun pisang itu kayak kebakar. Gila. Pas lagi ditutupin di badan temen lu ya? Iya. Kan sedangkan teman saya kan nggak mungkin juga dinyariin korek dari bawah. Iya. Gitu kan. Itu benar-benar keluar asap. Nyata bang. Nyata banget. Wih. Saya nanya dong, ya itu kok bisa kayak gitu? Ini berarti santetnya ditanam di badan lu. Gimana? Ditanam di badan. Makanya kita ngobatin kayak gimana pun caranya pasti akan muntah lagi. Tapi ini udah ya, insya Allah udah aman, nggak akan ada gangguan. Ya benar, kata soalnya udah aman, nggak ada gangguan. Sampai dia habis kontrak nih tempat kerja saya nih, habis kontrak deh kan, pindahlah dia ke perusahaan baru. Ternyata di perusahaan baru itu ada mantannya kerja di situ juga. Mantannya kerja di situ. Ditanya teman saya belak-belakan, masih hidup lu Bud. Buset. Gue pikir udah mati. Gila. Kok lu bisa ngomong kayak gitu, kata Budi kan gitu. Kok lu bisa ngomong gitu? Ya, akhirnya ngomong tuh si perempuan cerita. Sorry ya Bud, saya kemarin hilaf. Saya nginin kamu. Oh ngaku. Tapi ternyata bang, ngakunya itu ternyata jebakan untuk si Budi. Maksudnya? Kan mau nggak mau, otomatis kan Budi kan luluh. Dikasih lah, diajaklah makan.
Oh. Ayo Bud, udah gue traktir makan dah sebagai ucapan pertemanan. Makan lah di kantin. Nah si Budi ini dikasih minum sama tuh perempuan. Wah. Diminumin. Tapi kenapa saya tahu cerita ini? Karena si Budi sebelum ini diajak makan, setelah diajak makan, dikasih minum ini, nelfon saya. Dep, gue tadi diajak makan, Dep. Sama mantan gue yang itu. Tapi dia udah jujur kok sama gue, katanya. Udah jujur. Udah aman lah. Terus lu gak curiga, Bud? Enggak lah. Orang dia ngaku kok. Ini bener lu gak curiga? Kagak. Ya udah Bud, hati-hati. Kalau saya tetap nggak enak, namanya orang kalau udah seperti itu nggak mungkin stop. Iya, udah sakit hati ya. Udah sakit hati nggak mungkin stop. Udahlah, terus udah. Nah, semenjak si Budi minum air itu, yang dari perempuan itu, si Budi jarang pulang. Jadi awalnya dia pulang 3 hari sekali, terus lama-lama seminggu sekali. Itu Bang Depri tahu deh kemana? Istrinya cerita gini, si Budi semenjak kerja di sini jarang pulang, Dep. Loh, kok bisa? Ya dibilang asalnya tugas luar kota. Cuman kan securiganya gini, Bang. Kalau namanya orang dikasih kepercayaan untuk tugas keluar kota, di mana-mana tuh pasti karyawan lama dong. Si Budi ini belum sebulan kerja di situ, Bang. Iya, ngapain? Kok dikasih tugas keluar kota? Itu sering. Selama sebulan tuh sering. Soalnya emang kerjaannya dia keluar kota ya. Nah, itu sering. Nah terakhir setelah 1 minggu dia nggak pulang, terus terakhir itu dia 1 bulan nggak pulang. Baru pulang 1 bulan kemudian. Berantem itu sempet dia berdua. Orang aku kerja, kamu gimana sih malah marah-marah gitu. Aku nyari duit buat kamu. Akhirnya digini sama istrinya. Kamu bilang nyari duit buat aku, mana hasilnya? Nggak ada hasilnya, Bang. Oh. Curiga kan istri? Kalau gitu kan curiga. Iya loh. Duit lu lari kemana? Lu kerja sebulan nggak pulang, curiga dong istri kan? Akhirnya, udah, nggak usah berisik. Saya mau tugas keluar lagi. Alasan Budi. Oke. Ternyata istrinya nih nggak main percaya begitu aja. Datang ke tempat kerja. Ditanya lah, Pak, ada yang tahu nggak Pak? Namanya ini, jabatannya ini, posisi ini. Oh baru sebulan yang lalu Mbak dipecat. Berarti ini dia sebulan ini kemana? Sebulan yang lalu dipecat. Sama pacarnya. Pacarnya? Saya istrinya Pak. Loh, ibu istrinya? Nah saya kira Budi belum nikah. Budi udah nikah Pak, saya istrinya. Iya Mbak, itu udah dipecat sebulan yang lalu sama pacarnya karena dia bawa kabur uang. Gelapin uang perusahaan. Kabur mana Pak? Ya saya nggak tahu. Oh, jadi dia sama mantannya itu dipecat bareng ya? Bareng. Iya. Akhirnya istri kan datang ke rumah guru saya. Cerita gini. Akhirnya kata guru saya gini. Ini si Budi udah kenal lagi sama mantannya. Cuman dipelet, jadi nggak mau pulang. Ya ampun, habis santet pelet. Terus nasib saya gimana ya? Status saya gimana? Coba kamu cek di rumah. Buku nikah kamu dibawa nggak sama dia? Kalau misalkan nggak dibawa, kamu urus pisah dah. Jangan harapin dia pulang. Ayah yakin nggak akan pulang dia. Dia akhirnya cek, buku nikahnya nggak ada. Ternyata dibawa. Jadi ternyata pas dia pulang selama 1 bulan itu baru pulang, dia pulang itu untuk bawa buku nikah. Terus nasib saya gimana ya? Ini saya nggak ada suami, tapi status saya masih istri orang. Iya bener. Karena si Budi belum menceraikan saya.
sampai saat ini. Ya udah gini aja, kata guru saya kan, ikhlasin aja lah. Ayah yakin nggak akan pulang dia. Dia ikhlasin aja. Karena udah kena pelet. Cuman sempat satu momen karena dia udah mengikuti apa yang diajarkan guru saya kan, disuruh puasa segala macam kan. Kan sebenarnya si Budi ini tanpa sadar kan dia nggak diangkat murid sama guru saya. Melalui jalur puasa itu kan. Ditarik lah sama guru saya tuh. Biar ke rumah. Ke rumah guru saya. Datang dia. Tapi nggak sendiri. Cuman si pacarnya ini nih, si perempuan ini ditinggal di luar, di jalan. Nggak dikasih masuk, jadi dia masuk sendiri dia. Kalau kita yang di dalam nih, beranggapan bahwa dia datang sendiri. Ternyata datang dia berdua. Kenapa saya tahu? Kebetulan teman saya ngeliat dia lagi datang sama perempuan. Cuman perempuannya diturunin dulu, baru dia ke rumah. Perempuannya suruh nunggu di luar. Iya. Sampai diginian sama saya. Sekarang gini, buku nikahnya mana? Kalau emang kamu mau pisah, pisahlah. Kasian. Jangan digantung anak orang. Iya, bener. Iya, nanti saya urus ya. Pasti saya urus itu. Saya memang sengaja bawa buku nikah pengen urus itu. Soalnya saya kasihan. Kalau andai kata dia yang ngurus, dia pasti nggak punya duit. Ya maksudnya, kalau andai kata istri saya yang ngurus gitu, takutnya istrinya nggak punya duit. Gitu. Alasan dia seperti itu. Makanya ntar saya yang ngurus ya. Bener ya, kamu urus ya. Jangan sampai enggak ya. Gila, guru saya sendiri dibohongin. Dikadalin. Sampai sekarang nggak diurus. Gila. Sampai sekarang nggak diurus. Dan sampai sekarang kita nggak tahu dia berada di mana. Hilang aja dia. Hilang. Kabar terakhir, dia ada di daerah Jawa Tengah. Cuman kita nggak tahu Jawa Tengahnya mana. Jawa Tengah kan gede. Luas kan. Ya itu tadi, istrinya tuh cuman minta, apa ya kalau kita bilang, minta kepastian. Istilahnya, kalau gue memang janda ya janda. Cuman jelas, gue punya surat. Kalau kayak gini kan janda bodong. Gak punya surat. Ya, karena mau ngurus cerai juga harus ada buku nikah kan. Betul. Gila. Makanya dari, ya istilahnya, kenapa saya memberanikan diri juga untuk cerita ini di sini gitu. Sekaligus saya minta tolong sama, ya mungkin kan bisa dibilang ada beberapa subscriber dari Lonceng Misteri, viewernya juga mungkin ada gitu. Bisa menyampaikan kepada si Budi gitu, ataupun mungkin si Budinya sendiri yang menonton, yang merasa lah. Yang merasa lu ceritain sekarang. Iya, keadaannya sama dengan apa yang ceritain, atau mungkin masih mengenali wajah saya. Pulanglah, kasih kejelasan sama istri. Jangan istri lu digantung, kasihan. Bukan apa-apa, Bud. Gua juga yang malu. Karena di sini nih istri lu kenalnya gua. Dari dulu lu masih deket, pacaran, sampai lu nikah, istri lu taunya cuma gua. Jadi kalau lu ngelihat channel ini, tolong. Kalau lu nggak mau pulang nggak masalah. Yang penting lu urus, kasih kepastian. Itu aja sih yang gue mau sampaikan. Tuh Bang. Oke, itu barusan dari Bang Devri buat di sana yang Budi disamarkan ya, buat ya, namanya Budi disamarkan itu. Oke, gila sih. Ini the real cinta ditolak dukun bertindak sih ini. Ya. Oke Bang Devri, dari cerita lu tadi nih Bang, ada yang mau gue tanya ini Bang, beberapa. Okay. Boleh nggak? Boleh Bang. Okay. Pas dia ngilang pertama nih Bang, dia kan baru pindah kantor tuh, baru pindah kantor. Dia ketemu mantannya lagi, baru dia mulai hilang-hilangan nih. Iya. Dan bininya ini sempet nelpon lo kan, ngabarin dia jalan pulang. Iya. Ini lo udah nggak nanya ke dia gitu, Bud lu di mana? Bini lu nanyain, ada nggak lu nanya ke dia? Sempet nanya. Terus kata dia gimana? Dia bilang gitu, tugas keluarga. Jadi alasan dia sama istrinya ke alasan dia ke saya sama. Oh, dia nggak jujur juga sama lu ya? Iya. Walaupun lu temennya. Oke. Gila. Padahal dia pertama bilang ya sama lu ya, kayak
Gue ketemu si Awal mantan, cerita. pas udah kena itu baru dia Nah. ngebohong ya. Itu dia namanya kayak gituan kan bang, efeknya pasti akan berbohong kemana-mana. Iya, kalau udah kena pelet apapun ya bakal ngikut, Iya bakal manut. tuh. Nah oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih bang. Dia sempat ke guru lo kan? Sempat. Sempat ke guru lo ya. Itu guru lo ada ngingetin nggak? Lo hati-hati sama nih cewek. Kayak berarti lo udah kena, dia udah ngingetin nggak gitu setahu lo? Udah. Oh udah ngingetin? Udah dibilangin lo kena pelet gitu? Enggak dibilangin kenapa enak sih. Curiga sih nggak curiganya gini. Pada saat datang ke rumah itu, ya kayak orang normal. Kayak orang normal. Ya namanya seorang guru didatengin murid yang udah lama nggak datang kan. Beda ini kan. Maksudnya perasaannya beda kan. Ya benar. Nggak apa sih kalau dibilang nggak ada hal-hal yang aneh. Nggak ada. Orang dia sempat bilang juga kok, saya ninggalin istri saya tuh, saya juga ninggalin barang kok. Motor saya tinggal, mobil saya tinggal buat dia. Ternyata bohong semua. Ternyata mobil itu udah dijual sama dia. Cuman motor doang dia tinggalin. Itu pun motor istrinya. Kan gila. Kalau menurut saya sih gila. Motor istrinya diakuin sama dia bilang dia kasih itu motor buat istrinya, ternyata istri pas tanya, itu motor saya. Mobil juga DP dari saya. Cuman dibayar cicilan, tapi kan dia yang jual kan, coba abang pikir lah. Sampai sebegitunya gitu loh. Ya Budi. Makanya gue malas banget pelajaran bahasa Indonesia tuh apa namanya Budi. Iya Budi lagi beli telur ke pasar, Budinya kena pelet, Budi hilang kena pelet. Oke, thank you banget nih buat Bang Devri udah cerita di kita di Lonceng Misteri. Semoga yang Budi disamarkan ini nonton cerita ini biar tersadarkan lah bang ya. Ya itu sih. Ya kalaupun dia nggak sadar, saya emang nggak peduli lah. Yang penting istrinya diurus lah surat-suratnya. Bener banget. Oke, gue mau ingetin sama kalian semua, kalau kalian belum subscribe Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studionya Lonceng Misteri, sama seperti Bang Devri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk voice note. Oke, akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Devri juga izin pamit. Dadah!